Seruas busuk nak seruas dibuang, jangan serumpun dipunahkan, betul? Itu makrifat. Nah, apa yang dituju dengan kajian ini? Berarti sebenarnya Rasulullah yang membunuh atau Umar? Nampak zahirnya Umar yang membunuh, sebenarnya secara hakikat Rasul lewat tangan Umar. Maka yang mengangkat ini sesungguhnya Allah lewat tangan zahir manusia. Berarti bunda, rasa jeruk yang butuh kulit jeruk atau kulit jeruk yang butuh rasa jeruk? Nampak? Lagi sekolah. Siapa yang paling butuh? Ibu yang butuh kaca atau kaca yang butuh ibu? Kita sendiri yang butuh. Inilah la af'al illallah. Dia butuh casing ini untuk syahadat, untuk membuktikan dirinya, untuk membuktikan zahirnya. Ini jeruk, perlulah kulit jeruk. Tak mungkin rasa jeruk masuk ke dalam jengkol. Tak yakin orang. Apa maksudnya? Berarti dalam pandang kajian makrifat, Allah yang butuh manusia. Kisir zahir. Kau tak dikenal dia. Bagaimana dia mengenal dirinya? Kita yang butuh kaca, bukan kaca yang butuh kita. Paham ya? Level makrifat ya, tapi ya. Hati-hati. Kan tak jangkau di akal sehat tu, Bu. Dia tak terjangkau di akal sehat, tapi cukup diyakini. Yakin saja. Kalau di proses akal, hang kita. Tak terjangkau oleh akal. Maka kerjanya kajian iman, kerja tak jaga akal semuanya. Secara zahir dia makan. Betul, Bu? Tapi ada sahabat Nabi, jangankan sahabat Nabi, pejuang-pejuang Palestina itu Hamas, ada 2 bulan tak makan apa-apa. Tak masuk akal saya. Ditembak peluru besi, cuma nempel. Itu aja maksudnya. Nempel. Tak masuk akal saya. Kebesaran Allah. Tak terima akal saya. Itu dia. Itulah kebesaran. Maka yang kuat itu bukan yang zahir, yang batin. Yang keras memang yang zahir nampak, memang besi. Tapi yang kuat angin. Angin itu batin. Lanjut. Terjawab pertanyaan Buan Jaya. Memang tak boleh kita bercita-cita dan berhajat serta kan? Masuk caranya kepada la qadira, la wala irada, wala ilma, wala hayata, wala syam'a, wala basara, wala kalama. Bukan saya yang berkata-kata, tapi Allah. Ibu, kalau di Gelanggang ada namanya langkah Sidina Ali. Pernah tak ibu dengar istilah langkah Sidina Ali? Kalau di Rahul banyak ya? Ada dengar ya? Kerbau itu, Bu, satu padang kerbau. Kalau di Kampar, Bu, di kampung kami, kerbau itu ada lahan luas. Luas saja, tidak ada pohonan apa-apa kecuali kerbau itu mencapai beribu di dalam itu. Karena yang punyanya banyak. Diginikan ya, tumbang seluruh kerbau itu. Itu masuk langkah Sidina Ali namanya. Bukan aku yang berkata Allah tumbang. Maka ada, Bu, lawan, Bu, film-film Kim Santang, orang sekampung tumbang semua, terbalik dan semua. Itu dia itu dia. Maka disebut ilmu kanuragan tinggi. Ilmu kanuragan tinggi. Bukan kita yang berngomong, tapi Allah. Kalau Allah yang ngomong, pekak semua anak telinga, mati semua orang. Maka ada film apa namanya itu? Film yang nenek-nenek lampir tuh. Pernah dengar nenek lampir? Berdarah semua mata orang dan telinga orang semua yang mendengar suaranya. Ada level itu. La kalam kecuali Allah, di kalam Allah lewat suara sah. Maka dia, Bu, ditambang. Pernah ibu dengar Raja Tombang, Bu? Raja Tombang. Pernah dengar? Tak dengar, ya Allah. Tambang, tahu tambang, Bu?
Kecamatan Tambang. Mana tuh? Danau Bing. Wah, Tambang itu nama raja. Namanya Raja Tombang. Cuma orang nyebut Tambang, dia Tombang. Raja Tombang. Maka tuh ada kawan kita Saidul Tombang yang punya pimpinan pondok pesantren An-Nizam di Gunung Selen. Itu Raja Tombang tuh orangnya kecil. Dia apa nama itu bahasa apa kita apa? Batu namanya apa tuh? Mendeham. Mendeham ya. Dia mendeham di rumahnya, tapi sampai kising dengar yang Tombang itu terdengar. Terdengar oleh seluruh rakyat. Raja marah. Abangkan. Gong sebesar ini gong sebesar ini kita anggap. Tung di situ aja bunyi atau seluruh kampung? Seluruh kampung. Dia pakai kalam Allah. Kalam Allah. Ibu di rumah. Abang di mana? Abang ibaratnya di Tambilahan. Kata Ibu Indra, Bang, sinilah. Bunyi di telinga suami itu. Rupanya kalam Allah. Masuk di level kalam Allah. Bukan kita yang berkehendak, tapi Allah. Maka dengarkan sini. Kalau dia suruh buat aja. Tapi kalau tidak dia, jangan buat-buat. Ya. Sekarang Bu, kalam Allah ini dibuat mudah untuk contohnya Bu. Mana kalam Allah? Nih, lewat HP. Kita di sini, dia di Jepang. Kita di sini, dia di Thailand. Dia di sini, dia di Jakarta. Bisa ngomong dekat Bu. Kalam Allah, perumpamaan kalam Allah. Bisa terlihat jauh, terlihat dekat, masuk di basirah Allah. Bukan aku yang melihat, tapi Allah dekat. Jauh pun dekat. Ini enak. Jadi contoh. Sains ini adalah contoh ilmu makrifat. Dia kotak biasa, tapi bisa bicara, betul? Betul Bu? Itu dia. Jadi kalau bisa sampai level 5 makrifat, dengan pohon kita bisa bicara, dengan air bisa bicara, dengan batu bisa bicara. Inilah perumpamaan. Benda mati bisa bicara, bisa kita ajak ngomong. Level makrifat. Jadi orang-orang sains ini rupanya orang-orang makrifatnya yang dicanggihkannya. Dulu Bu orang Bismillah, namanya zikir darajat. Oh, di sana dia. Sekarang namanya UPS. UPS namanya Bu. Betul? Dapat. Jadi didesain, dimajukan ilmu makrifat itu dalam bentuk dunia nyata. Disebut teknologi. Apa teknologi? Talenta. Serba guna. Nabi Sulaiman dulu ternyata lebih canggih dari teknologi sekarang. Teknologi sekarang Bu, kita anggap HP, betul? Kita bisa pergi kemana-mana lewat HP, bisa melihat kemana-mana, tapi tidak bisa pergi kemana-mana, betul? Sulaiman, dia tidak perlu pesawat, dia tidak perlu pramugari, dia tidak perlu minyak, betul? Tidak perlu sinyal. Bismillah. Nampak sejadah? Antarkan aku ke sana. Jalan. Canggih. Jadi kalau kita kembali ke ilmu makrifat, jauh lebih canggih ilmu makrifat dari sains yang ada. Jauh sebelumnya. Kalau sains yang ada, umur 7 bulan baru bisa diketahui pejantan atau betina anak dalam rahim. Di USG, tapi tidak bisa ngomong, cuma bisa melihat anaknya hidup atau mati. USG ke Bu, masih ingat ya? Tapi ilmu makrifat, ingat tahun-tahun 82, 81, di sana tuh ada namanya Engku Lalib. Jadi beliau tuh salah seorang guru thariqat. Biasa orang-orang di kampung kalau istrinya udah hamil berat, hamil 9 bulan, itu dipanggil engku tuh. Datang engku tuh duduk di ruang tamu ibaratnya ya. Dia duduk di ruang tamu, dikasih kopi, kasih minum, merokok dia. Itu bertanya nih suami ibu yang sedang hamil tadi. Abu ya,
kira-kira anak saya nih kapan lahirnya? Laki-laki atau perempuan? Nggak ada USG dulu. Tahun-tahun tuh nggak ada duit ya. Kata Buya itu dia merokok aja. Tunggu dulu yo. Dan tanya kayaknya. Dia tidak ada ngomong ininya, tapi kalam mutakalimunya ngomong. Kata anak tuh besok lahir, 3 hari akan datang, hari Kamis jam 9. Anak tuh laki-laki. Siapa kamu namamu? Sanu. Tapi yang terbaik kita dengarkan, ya, pendengar pencipta. Katanya namanya si A. Dari mana dia tahu? Ada USG? Tidak ada. 3 hari kemudian Kamis lahir anak jam yang dia bilang komunikasi lebih mantap dari HP. Tidak ada jaringan dalam rayu itu bisa kembus kalau jaringan Arifah. Maka dulu tidak ada bius. Ridwan disunat tanpa bius. Tahun-tahun tidak ada bius. Di kampung tuh datuk tuh tidak ada bius. Tuh anak kami nak disebut nak hina sunat besok. Pak ke rumah. Mana? Situ. Ang siap kau batang pisang ya. Cari semilu. Tahu semilu? Ya. Dari apa bambu. Bulu. Ada yang tipis, Bu. Iya. Gitu. Bambu. Bisa. Itu dia. Lalu apa kata tu? Ang pernah enggak dengar cerita Nabi Adam? Baca bismillah lo. Bismillah. Dia musti datuk tu dingin sedingin-dinginnya. Sekarang dibius menangis anak. Kata. Enggak dia berdatuk. Dingin kali pakai es tu. Enggak. Dia menjelah. Lalu apa? Dingin. Ya, dingin. Adam tu tengok sekolah. Nah, Adam tu begitu dia beranak yang kedua, Adam tu diajar anaknya ucap asyhadu alla ilaha illallah. Ada beda? Coba ulang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Sudah. Lalu dia begini pergi ke hutan. Belum siap cerita lain. Tu apa lagi? Duduk lang. Siap sudah. Sudah tu. Coba. Cuma cerita Nabi Adam ni sudah. Tak ada menangis. Anak kini habis bius, Bu. Dan anak tu lah jogang. Ya. Iradat minal. Kerja Allah tak masuk akal. Masuk akal. Sudah. Gimana lah semilu ya? Kau kita tengok, Bu ya. Halus besar ini ya sebenarnya. Poti cepat gerakan. Ya. Siap selesai. Jadi pegang datuk tu sudah. Itu je. Dilempar tahun sirih lagi kan. Udah selesai. Tak ada berkudis-kudis. Coba iradat minal. Tak masuk akal saya. Maka orang dulu tak terdengar maaf cerita, tak terdengar ada berselingkuh. Mungkin ada tapi payah mencarinya, betul? Kenapa? Dia sempurna. Darahnya mengucur, bagus. Ini enggak. Dikonsultkan merah, hangus pakai sarap tu. Betul? Tak sakit, takkan sakit lah hangus barang tu. Apa nama tu, Bu? Sinar laser. Apa namanya? Sisir. Dia ada plus minusnya ya. Ini contoh kajian-kajian di level hakikat. Sampai kita di mana tadi? Wala mutakal wala kalamun. Bukan lagi kita yang berkata tetapi hanya Allah yang kuat, hanya Allah sampai Allah yang berkata kata-kata. Itu di dalam ilmu hakikat. Tak perlu diucap. Maka hakikat tu adalah hati, bukan lidah. Nah sampai situ pun dah. Ada kita yang ragu.
Enggak ada ya. Berarti tinggal ragu enggak ragu dah ya. Enggak ragu insyaallah. Cuma yakinnya wajib pol. Enggak boleh separuh binasa. Jangan kerja fikir enggak mulai ribu, enggak boleh ragu. Setiap ragu kamu binasa. Apa saja. Tak boleh ragu ya. Buat aja ke kau kelab ya. Awak nak ragu tu. Cuma. Ya. Itu jadi masalah. Nanti sedang menggoreng nampak minyak mengelogak. Awak nak ragu tu. Cuma nampak mengelogak aja cuma boleh. Angui. Lepas. Ya. Berarti belum yakin ya. Belum yakin yang dingin tu rasa, yang panas tu rasa. Dah mulai menanam yakin, dingin, pandang, mengelogak macam jangan, lepuh kita. Ini ya. Jadi pandangannya, tadi ya, batin dulu ya. Lanjut bunda ya. Masuk itu titik 4 ya, titik 4 di situ. Dalam ilmu dalam hakikatnya, dalam keyakinan. Masuk paragraf baris berikutnya. Dan tauhid zat. Apa tauhid zat? Ialah seperti engkau kata atau engkau i'tikadkan di mana? Di dalam hatimu. Apa yang diiktikadkan? Apa yang diyakinkan? La mawjud illallah. La mawjud illallah. Artinya tiada yang mewujud di dalam ilmu ini melainkan wujud Allah semata-mata dalam hakikatnya. Karena wujud sekalian alam ini tiadalah mewujud dengan sendirinya, tetapi berdiri wujudnya kepada wujud Allah Jalla wa Azza. Jadi bukan daun yang bergerak-gerak. Wujud daun bergerak itu adalah angin. Jadi bukan kita yang mengangkat tangan. Yang mengangkat tangan sesungguhnya Allah. Berarti makanya dalam silat iza ramaita walakinallaha rama. Bukan aku yang meninju Allah. Kalau Allah meninju mati. Kan Allah yang meninju. Kalau kita tidak sanggup. Kalau Allah ninju, rontoklah Allah. Allah yang ninju tembok, hancur tembok. Dalam keyakinan. La mawjud illallah. Tiada yang wujud, tiada yang mawjud di alam zahir ini kecuali wujud Allah. Kalau sampai wujud Allah pandangan kita pun tidak sangguplah kita lagi untuk berkata yang tidak baik. Ini contoh kalau kita buat ke kita rumah tangga. Umpamanya Bu Aja, anak paling kecil, tapi yang ditengok wajah Bu Aja. Begitu nampak anak beliau ni di sini, dia tidak ada di sini. Dia pergi umroh dia. Anaknya tinggal di sini yang paling kecil. Ibaratnya, ibu kenal dengan anak beliau? Kenal? Siapa nama anak Bu Aja yang kecil Bu Aja? Depi. Kelas berapa dia? Umur berapa dia? Udah bercucu? Baru tamat kuliah. Baru tamat. Karena Depi tinggal sini Bu Aja umroh. Ibaratnya. Tapi yang tengok wajah dia. Bagaimana cara menengok wajahnya? Begitu rumahnya, kita kenal dia. Ada rumahnya ibaratnya dilempar orang. Dengan apa dilempar? Dengan tai kucing ibaratnya. Dengan tai kucing. Dibersihkan oleh si Depi. Nangis dia. Ibu tanya tak? Siapa? Papi? Orang lempar rumah dengan tai kucing. Baru 2 hari ya Mak Fai lempar orang rumah dengan tai kucing.
Ibu nengok anak Devi, tapi wajah ibu siapa yang nampak? Emaknya. Berarti ada ibu di wajah Devi. Jadi kalau nampak apapun ditengok wujud Allah. Berarti Allah yang nampak. Di mana? Kalau Allah yang nampak, mampu tak menghina? Tidak. Ini enaknya menghina ya? Iya. Anjing mah. Takkan jadi orang ada. Madam. Anjingnya dihina sama menghina Allah. Oh. Kalau Allah nampak ada semut. Tapi Allah yang nampak. Allah itu siapa? Mencipta. Dia yang kuat. Bisa enggak kalau begitu? Ajak komunikasi? Bisa lah. Karena sama-sama Allah. Bisa diajak ngomong? Bisa. Dia maha tahu. Kita yang tidak tahu. Maka duduk di level itu. Sama-sama duduk, ya bisa. Berarti sama-sama besi. Dengan besi berani, nyambung. Tapi kalau belum sampai level besi berani, tidak nyambung. Walaupun ini tembok, tidak nyambung. Besar, tidak nyambung. Hebat, tidak nyambung. Tapi kalau lebih besi, pasti nyambung. Jadi wajib kita mempanakan diri untuk qadim Allah pada diri kita. Maka koneklah ke semua yang nampak ni. Apa saja. Batu, basir, angin, darat, kuntilanak. Babi ngepet masuk Gondoru. Ibu pernah tak berdialog dengan gondoruo di rumah masing-masing? Tak. Pernah tak ibu menengok rumah-rumah jualan yang banyak gondoruo? Sekali-kali tak apa-apa ya. Untuk membuktikan. Makanya orang dulu ibaratnya asap pisau. Lama mengasah. Oh, tajam ya? Tajam. Itu kalau pergi ke sawah, Bu, sebelum sampai ke kebun, itu kadang jalan di kampung itu tidak mulus seperti di kota. Kadang ada akar menjulai. Kadang ada pohon kecil-kecil itu menutup jalan. Kira-kira boleh tak untuk mencoba pisau yang diasani tajam atau tidak? Boleh tak melapikan jalan? Boleh. Berdosa? Tidak. Kalau untuk mencoba, ketagihan mencoba ni bayar. PRT datang ke rumah coba juga. Itu bayar. Jadi kalau mencoba tidak apa-apa ya, untuk membuktikan tajam atau tidak ya. Dosa ya, sekalinya ya. Paham ya? Itu ibaratnya ya. Itu namanya tauhid zat. Tauhid apa namanya tadi Bunda? Tauhid zat. Zat. Tauhid zat. Ya, yakni la maujud illallah. Tiada yang maujud di dalam alam ini melainkan wujud Allah SWT. Tak mungkin dia maujud dengan sendirinya, kecuali itu pasti diwujudkan oleh Allah. Wujud Allah yang zahir lewat alam ini. Bagaimana? Ya, keempat dalil di atas itu lahirlah pemahaman suhudul kasra bil wahda, pandanglah yang banyak dalam yang satu. Suhudul wahda bil kasrah, pandanglah satu dalam yang banyak. Jadi punya keyakinan kita suhudul kasra fil wahda wa suhudul wahda fil kasrah. Pandanglah banyak itu adalah satu, pandanglah satu itu adalah banyak. Berarti satu adalah lima, lima adalah satu, satu adalah 8, 8 adalah satu, satu adalah tiga, tiga adalah satu, satu adalah dua, dua adalah satu. Apa maksudnya? Kalau tidak sampai di level itu, maka kita binasa. Kemarin apa contoh kita buat, Bu? Anak ya.
Anak kemana contoh ya? Bu Indra, suami Bu Indra satu, kan itu kemarin contoh ya. Bu Indra satu, anaknya tiga, berarti totalnya lima. Lima adalah satu, satu adalah apa yang lima berbilang sifat? Apa yang satu? Esa di zat. Mana berbilang sifat? Ayah, ibu, anak pertama, dua dan tiga. Berbilang sifat. Mana esa di zat? Begitu dihina anak paling kecil monyet. Iya, anak gua aja tuh kayak monyet. Sakit hati tidak ayahnya? Sakit hati tidak maknya? Sakit hati tidak? Esa di zat. Satu dirasa. Berbilang di sifat, esa di zat. Maka yang berbilang itu sifat 99 namanya. Esa di zat ahad Allah. Di situ ya. Nah, ada yang ragu. Kok ragu enggak ada? Ragu enggak ada. Allah karim. Kamu enggak ragu loh. Cara memandang tadi itu Ustaz. Sekarang di mana rasanya? Samarnya. Nyo kata orang dua dulu, di mana gatal nak di situ gawe. Di mana menyangkut nak di situ tobe. Apa maksudnya, Bu? Dia paham? Saya tidak paham ceritanya. Allah karim. Kalau gatal di lutut jangan garuk di telinga. Tak puas nanti, betul? Paham maksudnya benar? Jadi kalau kita nih ingin pemenak kajian hakikat, jangan tanya ke Ustaz Ali Fikih, tidak nyambung loh. Itu maksudnya. Nah, jadi kalau kita nak ingin ke Bangkinang, jangan pergi ke Kuansing. Harus jalannya pas, tidak sampai nanti. Maka putar-putar kita. Awak nak ke Soliki, payah pulau ke Palembang. Mana Seliki? Aduh Seliki kata. Dia ni di Palembang. Takkan jumpa Seliki tu. Pergilah ke Bukit Tinggi, jumpalah Seliki. Bukit Tinggi ya? Pergi Kumbuh ya? Tahu Seliki? Seragen dicari. Mana bos Seragen di Seliki? Seragen di mana tu buat aja? Di mana Seragen tu? Hah? Jawa Tengah ya? Sampailah di Seragen, dicari lo Reyok. Mana Reyok ketemu situ? Reyok di mana tuh? Di Ponorogo. Kemana perginya? Ke Jawa Timur. Nah, jadi arti yang dimaksud tadi, wah pandangan satu adalah banyak, banyak adalah satu. Itu dalam yang satu dalam pandangan zat, yang banyak pandangan sifat. Maka berbilang di sifat esa di zat. Bismillah, bismi sifat berkehendak kepada zat. Sifat berkehendak kepada zat. Ini yang terlihat di sifat. Betul? Di dalam sifat ada zat. Betul, Bu? Ya. Maka di level sifat dia banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Ya. Ya. Sifat banyak, tapi di zat satu. Coba tengok. Ada anak TK. Anak TK, dia dua orang yang jalan. Di jalan apa namanya? Terubuk apa? Ikan mas. Jadi begitu dia keluar di ikan mas, dicium kijang. Apa terjadi? Patah kakinya. Meninggal. Mati di situ. Berbilang di sifat. Apa berbilang sifat? Ada nenek-nenek menengok. Ada anak gadis menengok. Ada bujang seket. Ada pula gadi mata. Ada pula orang tidak di situ. Berbilang esa di zat. Mana esa di zat? Satu. Kasihan. Ibu satu. Ya Allah, kasihan kita. Kasihan. Esa. Mertua dia mau nenek dia mau kasih satu.
Sifatnya banyak. Tapi satu. Nah, kan berbilang sifat tadi. Maka ada tinggi, ada rendah, ada hitam, ada putih, ada gomuk pendek, hitam padek, berarti lalek gitu Bu. Tapi kalau masuk dirasa satu dia. Dah panggil selesai. Ya. Bagaimana pula dengan apa Ustaz? Hah? Yang raja-raja, kan dia raja itu sakti, apakah ada khalifah pula di raja? Jadi Bu aja ada raja di raja, ada raja merajai, ada pangeran. Betul? Ya. Ada raja yang minta tolong? Ada raja yang minta tolong? Enggak. Ada. Berarti raja merajai. Raja. Raja di raja. Kita maharaja. Maka raja laut, raja langit, raja manusia, raja tikus, raja kuntilanak, hakim segala manusia. Berarti bisa mengatur pulang-pulang dia raja. Maka disebut khalifah. Kalau raja dirajai, ada seorang raja minta tolong pada rakyat. Ada Bu ya. Tolong. Gimana caranya? Gimana caranya? Minta ada penasihat raja. Berarti siapa yang tinggi? Raja atau penasihat? Nah, kita di level raja di raja. Maka disebut wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti raja di raja. Raja air dia menentukan air. Raja semut, raja tikus, raja jin, raja raja bumi, raja matahari, raja bulan, raja bintang. Bagaimana detail di situ? Nanti terjawab di halaman berapa tuh? Di halaman kitab yang sama. Di halaman setelah sholat batin ya. Setelah memasukkan Al-Fatihah ke dalam tubuh, sifat 20 ke dalam tubuh, rahasia pucuk alim. Disitulah kita membahas raja di raja. Rahasia di halaman, coba ibu buka nanti di halaman 21 atau 32 atau 22. Ciri khasnya adalah pucuk alif rahasia Muhammad. Nah, situ. Maka nanti ada alam lahut, ada alam jabarut, ada alam malakut, ada alam nusut, ada aras, ada kursi, luh mahfuz, ada kalam, Ka'batullah, Baitullah, ya, Madinah, Baitul Ma'mur, makam Rasul, air Zam-Zam, Baitul Ma'mur, aras, semuanya adalah tubuh manusia. Lalu cloningnya, fotokopiannya adalah yang zahir. Maka asli dengan fotokopinya. Paham Bu? Ibu paham tak Bu? Pernah nengok orang memakai monyet mengambil buah, ambil buah durian pakai monyet. Nah, Yang ngambil buah tuh monyet atau tuannya di bawah sebenarnya? yang ambil monyet tapi merentahan tuannya. Siapa sebenarnya yang menjatuhkan tuh? Tuannya menjatuhkan lewat monyet. Paham? Yang itu salah. Nah itu ini Ya, dia. ya, Paham? ya. Monyet menjatuhkan tuh tuannya. Tuannya lewat monyet. Paham? Kira-kira Bu? Tapi atas perintah Tuhannya, perintah Tuhannya. Jadi Tuhan itu punya ilmu makrifat. Itu artinya Rabb. Allah itu namanya Rabb, pencipta. Dia yang mencipta, bernama Rabb. Maka perlu oleh bukti Rabb ini, dia mencipta, nampak ilmu terapannya. Siapa terapannya? Monyet. Apa bukti aku bisa menjatuhkan 20? Tuh, 1, 2, 3. Saya jatuhkan tadi. Jam berapa? Sekian. Tidak disebut-sebut orang monyet dah.
Hebat Pak ya. Kapan itu kan tadi? Gimana cara? Enggak usah kutanya. Penting jatuh barang ini Pak. Monyet itu pekerjaannya saja namanya hamba. Ini Robnya. Paham? Ya. Wih. Apa dah pantang itu Ustaz dia Oh, lain. Kalau lah sampai. Maka disebut namanya ijaz. Mukjizat. Kejadian-kejadian tidak masuk akal. Orang pakai monyet ini tidak standar duduk bawah. Banyak. Namanya disebut karomah. Dia dimuliakan. Kenapa? Punya kejadian-kejadian tidak masuk akal. Mukjizat. Maka Nabi mukjizat. Kita karomah. Ada irhas. Maka dimuliakan. Namanya dipanggillah tuan guru, mursyid, macam-macam. Orang yang buat nama bukan dia. Dia disebut level wali kemarin ya. Iradat minallah. Ibu pernah tak dulu dengan namanya lawang? Orang rohul mana orang rohul? Orang rohul? Tuk lawang ya? Pernah dengar? Pernah dengar bukan? Tak tahu dah ya? Bagaimana mursyid tu? Sungai Kampar, tahu Sungai Kampar kok?